Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat setiap hari. Hari ini Rabu 13 Oktober 2021 dengan judul Umatnya yang Khusus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan hingga kami kembali dapat belajar firman-Mu melalui Sekolah Sabat. Berkati kami dan tuntun serta terangi kami, agar kami mendapatkan berkat rohani melalui pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umatnya yang khusus, Rabu 13 Oktober 2021. Adalah sangat sulit bagi kita untuk memahami sedetail mungkin seperti apa dunia kuno pada saat bangsa Israel sedang mengembara di padang belantara. Bayangkan, banyak kerajaan besar yang bangkit dan kemudian hilang. Yang tertinggal hanyalah reruntuhan. Itu pun jika ada. Apa yang bisa kita ketahui tentang bangsa-bangsa kafir kecil yang tinggal di daerah di mana Israel juga tinggal? Tak banyak. Tetapi satu hal yang kita ketahui. Orang-orang ini sudah terbenam dalam kekafiran, politisme, dan beberapa praktik yang benar-benar keji. Termasuk mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Coba bayangkan betapa merosot dan jahatnya sebuah kebudayaan dan sebuah agama yang akan melakukan hal-hal ini kepada anak-anak mereka sendiri. Dan mereka melakukan hal ini atas nama Allah mereka. Tidak mengherankan, berulang-ulang sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memperingatkan umatnya sehubungan dengan mengikuti beberapa praktik dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 18 ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Dan hal ini dilakukan Allah telah memanggil bangsa itu untuk sebuah maksud khusus. Dengan masuknya mereka dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka seharusnya menjadi satu umat yang khusus sebagai saksi kepada dunia tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu satu-satunya Allah. Bacalah Ulangan 26 ayat 16-19. Bagaimanakah hubungan perjanjian antara Allah dan Israel bisa diringkas dalam ayat-ayat ini? Bagaimanakah seharusnya kesetiaan mereka kepada perjanjian dinyatakan dalam menjadi satu umat yang diharapkan? Pelajaran apakah yang bisa kita ambil juga untuk diri kita sendiri? Betapa mengagumkan ketika Musa mulai keempat ayat ini dengan kata-kata hari ini. Atau sama dengan saat ini. Sekali lagi Allah memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Dia mengulangi ide ini di dalam ayat 17. Selama ini dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal ini. Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa mereka perlu berkomitmen pada saat ini. Sekali lagi, untuk menjadi setia, kudus, dan umat khusus yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Mereka satu-satunya bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang mengenal Allah, yang benar, dan mengetahui kebenaran tentang Allah, dan bagaimana dia mau umat itu hidup. Dalam sebuah pemikiran nyata, mereka bukan hanya memiliki kebenaran zaman ini, tetapi mereka di dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus, kebenaran yaitu dirinya sendiri, datang. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Mengapa ide hari ini untuk berkomitmen kepada Allah dan pada tuntunan-tuntunan perjanjiannya masih relevan bahkan kepada kita sampai hari ini? Mari kita bacakan kembali ayat hafalan kita yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa di surga, oleh karena Engkau telah memilih kami. Oleh karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang hendak kami lakukan sebagai umat pilihan-Mu. Berkati kami Bapa agar kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku, oleh karena telah bersama-sama belajar sekolah sahabat dalam program Sahabat, Mari Belajar Sekolah Sahabat setiap hari. Biarlah kita kembali dapat bertemu esok hari di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.